Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama khatib mengajak kita sekalian agar mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa di saat keramaian dan takwa di saat sendirian. Karena sesungguhnya di akhir zaman ini banyak orang-orang muslim yang bertakwa hanya di saat di depan umum saja, seakan-akan mereka melakukan pencitraan-pencitraan di depan publik, seakan-akan mereka hanya ingin dipuja-puji oleh manusia. Tapi ketika mereka sendiri, mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa mereka sadari bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui segalanya. Walaupun kita bersembunyi di dalam ruangan yang gelap gulita sekalipun, kita bersembunyi di ruangan-ruangan yang berlapis baja sekalipun, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Untuk itu, marilah kita bertakwa dengan sebenar-benarnya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Pada kesempatan ini pula saya mengajak kita sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang Allah telah berikan kepada kita. Pada saat bangun pagi, Allah berikan semuanya kepada kita, sampai dengan kita menutup mata kembali. Tanpa kita minta, Allah memenuhi semua kebutuhan kita. Namun banyak dari kita yang tidak bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bentuk syukur itu bukan hanya sebatas di lisan-lisan kita, yang ketika Allah masih memanjangkan usia kita, kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Bentuk syukur itu tidak cukup dengan kalimat alhamdulillah, tapi bentuk syukur itu harusnya kita wujudkan
dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam bentuk menjalankan solat 5 waktu sehari semalam. Namun masih banyak dari kita yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah kasih kepada kita. Harusnya mereka bercermin. Kemarin kita mendengar banyak si fulana, orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, Allah sudah cukupkan rizkinya, Allah memanggilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita di pagi hari ini sampai siang saat ini, kita masih Allah titipkan ruh di dalam jasad kita yang penuh dengan dosa ini. Harusnya kita bersyukur bahwa di rumah-rumah sakit masih banyak orang-orang yang terbaring sakit, mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah. Namun kita, Allah masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Namun kita masih terus lalai, kita masih terus terlambat dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kalaupun sudah terlambat, kita masih sibuk di luar-luar masjid menceritakan urusan-urusan dunia. Sekalipun sudah terlambat, kita masih sibuk di luar dengan sebatang rokok. Meskipun sudah terlambat, kita masih sibuk menelpon orang-orang yang mungkin saja membantu dia dengan urusan dunia. Tapi mereka lupa bahwa kalau muazin sudah mengumandangkan azan, kita berkewajiban mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat berjamaah. Ini yang selalu kita lalai. Kita masih menganggap dengan percaya diri bahwa kita akan hidup 1000 tahun lagi. Kita masih menganggap dengan percaya diri bahwa besok kita masih bisa hidup lagi di atas tempat tidur kita. Berapa banyak orang yang kemarin menganggap seperti itu, kemudian malamnya Allah wafatkan di dalam kasur empuk mereka. Tapi apa? Kita semua masih terus melalaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja yang telah dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau malu kalau meninggalkan salat 5 waktu. Namun kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kemaksiatan, kita masih bangga bahwa kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, dengan dosa yang kita lakukan itu, kita tahu tempat kita nantinya di mana. Sehingga kita jangan main-main dengan urusan salat 5 waktu. Marilah kita wujudkan syukur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salat 5 waktu. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula saya ingin mengajak kita semua, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam. Nabi yang rela
darahnya bercucuran di muka bumi ini hanya untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nabi yang rela dicaci maki, Nabi yang rela dilempar oleh kotoran di wajahnya hanya untuk memerangi kaum kafir, hanya untuk menegakkan kalimat-kalimat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang nantinya dia akan memberikan syafaat kepada kita semua, kita yang penuh dosa ini. Lalu lantas ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, kita tidak malu selama di dunia ini tidak pernah menjalankan sunnah-sunnahnya. Ketika Nabi memberikan syafaat, harusnya kita malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sunnah-sunnahnya yang kita lupakan, yang kita abaikan. Padahal di setiap takbir di dalam solat 5 waktu ada namanya juga disebut. Di dalam solat itu ada namanya juga disebut. Dan kita selalu mengkampanyekan bahwa kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun apa? Itu hanya sebatas di lisan-lisan kita. Itu hanya sebatas setiap 1 tahun sekali. Itu hanya sebatas setiap 1 Jumat 1 kali. Lalu di hari-hari lainnya kemana kita semua? Kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Kita terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan kita. Kita terlalu sibuk dengan urusan keluarga kita. Sampai apa? Sampai kita lupa bahwa ada sunnah-sunnahnya Nabi yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, salah satunya ialah untuk memberikan ujian kepada kita semua. Sesungguhnya kita diciptakan di dunia ini, salah satunya selain kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan di dunia ini untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian apa? Ujian baik itu kebahagiaan maupun ujian keburukan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkewajiban beriman kepada ketentuan baik dan ketentuan buruk yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita dengan sempurna. Makhluk di dunia ini yang sempurna ialah manusia. Allah berikan akal pikiran kepada kita untuk kita berpikir dan kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dari setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kita manusia masih selalu mengeluhkan, kenapa ya Allah ujian ini ditimpakan kepada hamba? Kenapa ya Allah musibah ini dilimpahkan kepada hamba? Ketika Allah berikan sakit kepada kita, kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di setiap doa-doa itu kita berjanji kepada Allah bahwa ketika saya sembuh nanti saya akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah berikan kesembuhan kepadanya, dia lupa dengan janji-janjinya kemarin. Dia kembali lagi ke maksiatan. Dia kembali lagi melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita tahu
kita sebagai manusia tidak punya hak sedikit pun untuk memprotes kenapa ketentuan buruk dilimpahkan kepada kita. Harusnya kita sebagai manusia tidak punya hak untuk mengkritisi Allah Subhanahu wa taala dari setiap ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Kita wajib sami'na wa ta'na menjalankan setiap ketentuan yang Allah berikan. Siapa kita yang dengan berani mengkritisi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan apa? Banyak dari kita yang mengkritisi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hidungnya pesek, mereka rubah menjadi tinggi. Demi Allah, ini bagian dari mengkritisi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kulitnya hitam, mereka suntik untuk membuat jadi putih. Allah sudah tetapkan bahwa begitulah ciptaan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa harus kita mengkritisi semua itu? Siapakah kita? Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min tuhfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan sehingga menjadikannya dapat mendengar dan melihat. Allah berikan panca indera kepada kita berupa mata, berupa telinga. Harusnya dengan panca indera yang Allah berikan kepada kita ini, kita dapat melihat setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita dan dijadikan kita untuk bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dengan telinga-telinga yang Allah berikan kepada kita, kita mampu mendengar teguran-teguran Allah melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita mengintrospeksi diri kita. Bukan setiap Al-Quran, peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu berikan melalui Al-Qurannya, kita lalai. Kita tidak mau mendengar perintah-perintah itu. Seakan-akan kita mengatur hidup kita sendiri. Padahal selaku seorang muslim, ketika dia balik, dia diikat oleh aturan dan syariat agama Islam. Dia tidak bisa seenaknya untuk mengatur hidupnya sendiri. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari setiap ujian yang Allah tentukan kepada kita, kita sebagai manusia tidak punya pilihan lain untuk memilih ujian A atau ujian B yang harus Allah berikan kepada kita. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kita berkewajiban menjalankannya. Ujian-ujian itu ada dua macam yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita melalui Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Berdasarkan ayat ini, Allah sampaikan dua hal saja yang Allah ingin menguji kepada kita, hal keburukan dan hal kebaikan. Ketika diberikan cobaan, kita mengeluh. Namun ketika kita diberikan kesehatan,
Apakah pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa kesehatan pun adalah ujian kebaikan yang Allah titipkan kepada kita? Harusnya kita sadar, dengan kita sehat, artinya apa? Kita mampu melangkahkan kaki untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan sehat itu, apa yang engkau lakukan kepada agama Allah Subhanahu wa taala? Dengan sehat itu, berapa kali engkau injakan kaki di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala? Dengan sehat itu, berapa kali engkau melaksanakan puasa-puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan sehat itu, berapa kali engkau melaksanakan hewan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan sehat itu, berapa kali engkau mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya? Namun apa? Dengan sehat yang Allah berikan, kita melakukan kemaksiatan di setiap malamnya. Apa lagi yang kita lakukan? Kita minum minuman keras. Kita menggunakan narkoba. Kita membuat kericuan di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Padahal agama ini melarang untuk kita antar sesama muslim untuk saling membunuh. Tapi apa yang kita lakukan? Selalu menciptakan ketidaknyamanan di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dan coba cek, yang berkelahi itu KTP-nya apa? Agamanya apa? Agamanya Islam. Itu artinya kita terlalu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memahami agama ini. Kita tidak memahami setiap perintah yang Allah berikan kepada kita. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu umatku, tapi aku khawatir kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dunia, lalu kamu gagal untuk menghadapinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini, perkataan Nabi ini disampaikan 1000 tahun yang lalu, berabad-abad yang lalu, dan hari ini yang Nabi khawatirkan kepada umatnya terjadi pada saat ini. Berapa banyak orang muslim yang Allah kasih dunia kepadanya, Allah kasih jabatan tinggi kepadanya, Allah kasih harta yang berlimpah kepadanya, Allah kasih rumah-rumah mewah kepadanya, kendaraan-kendaraan mewah, pekerjaan-pekerjaan yang layak. Tapi apa? Dia terbuai dengan dunia itu. Dunia itu membuatnya sibuk hingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada yang mengingatkan, apa yang dia katakan kepada orang yang mengingatkannya? Ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan bangganya dia mengatakan seperti itu. Tapi demi Allah ingin saya sampaikan melalui mimbar yang mulia ini, jangan sekali-kali menantang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita mencoba-coba menguji Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menjalankan perintahnya. Harusnya kita belajar dari kisah-kisah Fir'aun yang Allah abadikan jasadnya sampai dengan hari ini. Harusnya kita ambil pelajaran dari kisahnya Fir'aun. Siapa yang tidak kenal Fir'aun dengan kekuasaannya? Bahkan dia ingin menjadi Tuhan pada zaman itu. Tapi apa? Dengan kesombongannya, dengan keangkuhannya, Allah musnahkan dia. Allah runtuhkan semua kekuasaannya. Dan Allah abadikan jasadnya sebagai contoh untuk kita semua.
Harusnya kita tahu bahwa tidak ada satupun dari kita manusia yang hidup kemudian dia wafat tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Untuk itu, ketika ada yang menasihati kita, harusnya kita berterima kasih kepadanya karena dia masih mencintai kita sebagai saudaranya sesama muslim. Karena apa? Karena ketika dia tahu adalah keburukan, kemudian dia tidak menyampaikan kebenaran kepada si fulana, maka dia pun akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah nanti. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga dari dua ujian yang Allah berikan kepada kita, yakni ujian keburukan dan ujian kebahagiaan, insya Allah ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin saja ujian-ujian yang Allah kasih kepada kita berupa sakit, berupa cobaan-cobaan dunia kepada kita, mungkin saja Allah ingin menggugurkan dosa kita semua. Sehingga jangan kita kaget ketika kita melihat ada orang yang sakit bertahun-tahun, ada orang yang hanya tidur bertahun-tahun di tempat tidurnya di rumah. Allah memberikan ujian kepadanya. Dan mungkin saja orang-orang yang sakit itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Hikmah kedua, mungkin dari setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin mengangkat derajat kita semua di hadapan manusia, bahkan di hadapan penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mungkin saja dari setiap cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada kita, Allah ingin menunjukkan jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini saya mengajak kita kembali, marilah dengan segala urusan kesibukan dunia kita, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di setiap waktu-waktu salat kita tinggalkan dulu urusan-urusan dunia kita dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap rizki yang Allah berikan kepada kita, setiap rizki yang kita nikmati setiap harinya, itu bukan dari sumber jeripaya kita, tapi itu bukti bahwa Allah yang mengatur semuanya.
Para pedagang-pedagang, ketika jam sholat, tutuplah toko-toko kalian. Demi Allah saya ingin katakan, dengannya tutup toko kalian tidak akan mengurangi ketetapan rezeki yang Allah tetapkan pada hari itu. Walaupun toko itu buka 24 jam, namun ketika Allah sudah tetapkan hanya sekecil penghasilanmu pada saat itu, maka itulah yang harus kita terima. Jangan kita punya mindset bahwa ketika kita buka setiap harinya, maka pendapatan akan sebanyak-banyaknya kita dapat. Tidak. Setiap pendapatan itu, setiap rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, selaku orang beriman, marilah kita perbaiki ibadah kita. Karena banyak orang yang sehat tapi tiba-tiba meninggal dunia. Dan ketika kita meninggal dunia dan kita tidak punya kesiapan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kesulitan di alam kubur nanti. Untuk itu, sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan, untuk marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika setiap khatib yang menyampaikan di atas mimbar tentang kematian, ada yang mengatakan mungkin itu saja khutbah-khutbahnya, tapi tidak. Kematian itu pasti akan menyampaikan kita. Kematian itu pasti akan menjemput kita. Kita semua adalah sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hanya mempersiapkan diri untuk menjemput kematian kita. Demikian, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah tuntun hidup kita agar selalu bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun muhibu da'wat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.